Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Nur Aisyah, S2 FAB, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan bisnis. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang mengikuti jalannya kelas kita hari ini. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh kelompok 3 dengan tema manajemen produksi, pemilih lokasi pabrik, macam-macam proses produksi, dan tentunya manajemen pembelajaran. Di depan sini sudah ada presenter dari kelompok 3 yang akan menyampaikan hasil diskusi mereka, yaitu Dina Lawati, Adiasi, Jabela, dan Adi Jabela. Dengan saya Nova Berjana dari kelompok 4 sebagai moderator dalam presentasi kita kali ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pada penjelasan materi kepada kelompok 3 waktu yang tepat dipersilakan. Baik, pertama kita sekarang masuk ke latar belakang. Jadi manajemen produksi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam manajemen usaha yang berfungsi untuk mengatur suatu kegiatan demi mencapai tujuan. Pengetahuan mengenai manajemen mengajarkan bagaimana suatu organisasi maupun perusahaan dapat mencapai sasaran dan tujuannya dengan efektif dan efisien sebagai suatu standar berdasarkan dengan tindakan. Manajemen produksi dikatakan sebagai suatu proses dalam pengelolaan segala sumber daya produksi secara efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai jualnya. Selain itu, manajemen produksi juga dipandang sebagai ilmu dalam mengambil keputusan dalam fungsi produksi demi terciptanya output yang tepat sasaran dengan biaya produksi yang efisien namun memiliki jumlah manfaat yang berkelanjutan. Lanjut di sini kita ada pola. Jadi yang pertama bagaimana cara memilih lokasi yang tepat untuk sebuah perusahaan. Terus yang kedua sebutkan macam-macam proses produksi yang terjadi di sebuah pabrik atau perusahaan. Yang ketiga apa saja fungsi-fungsi tujuan, dampak negatif dan positif dari manajemen produksi. Dan yang keempat jelaskan tentang manajemen pembelajaran. Karena kita memilih lokasi pabrik. Karena perkembangan ekonomi demikiannya industri menghadapi masalah dalam alokasi untuk ekspansi. Pemerintah telah menetapkan konsentrasi industri biasanya di luar kota sehingga industri dapat menjalankan tenaga kerja di daerah sekitarnya dan daerah pemasaran lebih dekat, serta menghindari polusi. Faktor-faktor yang dihadapi industri dalam berinovasi ialah jadi di sini ada beberapa faktornya atau faktor atau cara untuk memilih lokasi yang tepat. Jadi yang pertama ada dekat dengan material, yang kedua dekat dengan sumber air, itu yang ketiga mudah mendapat tenaga kerja, yang keempat mudah beradaptasi dengan transportasi, dan yang kelima mudah mengelola bahan bakar, yang keenam keamanan pasar, dan yang ketujuh sikap pemerintah setempat tentang masyarakat. Baik, selanjutnya di sini ada macam-macam proses produksi. Satu, proses ekstraktif. Proses ekstraktif adalah kegiatan ekonomi yang berfokus pada pengambilan sumber daya alam langsung dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini dijumpai pengambilan tanah, udara, dan laut. Istilah proses ekstraktif menunjukkan metode pengambilan material seperti pertambangan garam, batu, bara, tembaga, sen, dan sebagainya. Beberapa bahan tambang seperti magnesium, klorin, dan sodium diambil dari laut. Nitrogen dan oksigen diambil dari udara. Terus ada dua proses analitis. Proses analitis mencakup pemecahan material menjadi beberapa produk. Misalnya pertambangan minyak, setelah menggali minyak bumi, dialirkan kemudian dipisahkan menjadi gas, oli, bensin, aspal, parafin, dan sebagai jenis produk lainnya. 3. Proses sintetis. Sintetis merupakan penghimpun bersama. Proses sintesis berarti menghimpun berbagai material menjadi satu hasil produksi. Ini adalah lawan dari proses analitis. Misalnya produk kayu yang karet dan plastik dihasilkan secara sintesis. Proses ini memerlukan berbagai bahan lengkap. Terus di sini ada fungsi manajemen produksi. 1. Perencanaan produk. Perencanaan produk adalah fungsi manajemen produksi yang bertujuan untuk menentukan apa, berapa banyak, kapan, di mana, dan bagaimana produk yang akan diproduksi. 2. Pengendalian produksi. Pengendalian produksi adalah fungsi manajemen produksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3. Penunjang produksi. Penunjang produksi adalah fungsi yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk proses produksi.
Baik, selanjutnya ada tujuan manajemen produksi. Tujuan utama manajemen produksi adalah untuk menghasilkan produk atau jasa yang tepat, dengan kualitas yang bagus, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang minimum. Hal ini dapat dicapai dengan cara yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas seperti mengurangi pemborosan dan efisiensi dalam proses produksi, sama meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi jumlah cacat produk. Yang ketiga, meningkatkan moral dan kesehatan kerja, seperti menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif. Yang terakhir, meningkatkan keselamatan kerja, seperti meminimalisir risiko kecelakaan. Selanjutnya ada dampak negatif manajemen produksi. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Produksi yang tidak diperhatikan dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air, serta dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Yang kedua, penipisan sumber daya alam. Kegiatan produksi seringkali membutuhkan sumber daya alam yang besar, seperti air, bahan bakar fosil, dan mineral. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan penipisan sumber daya tersebut dan kerusakan lingkungan. Yang terakhir, kehilangan keanekaragaman hayati. Aktivitas produksi seperti penebangan hutan dan pembangunan infrastruktur dapat merusak habitat alami dan menyebabkan hilangnya spesies flora dan fauna. Yang berikutnya, dampak positif manajemen produksi. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Produksi barang dan jasa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produk domestik bruto atau PDB dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Peningkatan produksi dapat meningkatkan pendapatan individu dan rumah tangga yang pada gilirannya meningkatkan taraf hidup. Yang terakhir, mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Industri produksi dapat mendorong pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Yang terakhir, pentingnya manajemen pembelanjaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Manajemen pembelanjaan yang efektif dapat membantu perusahaan memanfaatkan sumber daya keuangan secara maksimal. Dengan mengoptimalkan sumber daya, perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya. Artinya, perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak produk atau jasa dengan biaya yang rendah. Yang kedua, meningkatkan transparansi atau akuntabilitas. Manajemen pembelanjaan yang transparan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Manajemen pembelanjaan yang akuntabel juga membantu perusahaan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan. Yang terakhir, meningkatkan daya saing. Dapat membantu perusahaan menawarkan harga kompetitif seperti sebelumnya. Manajemen pembelanjaan yang efektif membantu meningkatkan kualitas produk dan jasa. Hal ini juga meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Oke, karena sesi pemaparan materi sudah selesai, maka presentasi hari ini akan saya tutup. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi hari ini adalah perkembangan perekonomian lingkungan permasalahan pada lokasi produksi, seperti lokasi sarana produksi, letak area produksi, sarana transportasi, jumlah bahan baku, udara, dan sertifikat kepemilikan. Faktor terpenting bagi suatu industri adalah lokasi karena mempengaruhi proses produksi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi selama berlangsungnya presentasi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.